Kita marah, itulah fungsi hati yang tak tergantikan oleh teknologi paling canggih sekalipun di dunia ini. Jangan sampai algoritma Hari ini kita mau pergi lebaran di Perdos. Ini Hafiz bersama Mama. Dadah, Papa duluan ya. Dadah. Dadah nak. Iya, ada aja ada. Dadah. Dadah. Dadah nak. Ika mari dulu sampesan. Hafiz, cicak jangan hilang nah. Biar cicak dengan hitam tuh. Ya pada nah. Ke sebelah sana ke Hafiz. Dadah. Dadah nak. Dadah. Pakai jaket ini. Wah. Halo. Kita lagi mau berangkat salat Id Idul Adha. Ada bapak Om Ilham. Wah, mana Citra di sana banyak mamanya. Saya baru direkam. Saya tidak minum habis minum mama. pada rekan-rekan panitia yang terlibat. Sudah kami memberikan juga kepada masyarakat di Kelurahan Lancang dan panitia eksternal yang hadir. Seperti saya lihat waktu umroh ini bapak jalan. Katanya selesai besok mituan. Lupa ya. Tahu, gini. Tempat kita menunaikan sholat bersama imam nanti. Waktu umroh juga bapak selalu pegang tangan. Sudah minum tadi. Di depan rombongan jalan, saya masih di belakang. Motor bisa tonjol juga ya, cuma lebih besar pahalanya jalan. Nanti katanya kalau bulan lain lagi jalurnya. Orang berbondong-bondong Oh, terlambat Idul Fitri itu kan. Karena kalau sudah dibacakan ini memang langsung sholat. Iya, langsung. Tapi karena cinta pada sesama. Bapak ini keterlalu. Allah Ta'ala menerima amal kita. Oke deh. Tidak makan untuk saya borat tadi malam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang suci ini takdir dan takdir bagaikan jawaban yang mengalir dari hati-hati yang rindu akan ketenangan. Takdir menggema bukan hanya dari corong masjid, tapi dari kehidupan jiwa yang ingin kembali pada Tuhannya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang wajahnya menyimpan kedamaian dan sabdanya menuntut manusia ke tepian rahmat kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir masa. Pada pagi yang pelik ini, saat embun terakhir belum sebelumnya membuang dari daun-daun yang bersujud, kita berkumpul dalam satu biak, mensucikan diri, menundukkan hati. Cahaya mentari menyapu wajah kita yang menengadah, seakan langit sendiri ikut bernasbih dalam gelombang takbir yang menggetarkan bumi. Hari ini bukan sekedar perayaan. Hari ini adalah Idul Adha, yaitu hari di mana kita melakukan ziarah rohani menuju teladan terdalam dalam sejarah iman. Di tengah dunia yang bising oleh ambisi dan teriakan ego, Idul Adha hadir seperti mata air suci. Ia mengajak kita duduk sejenak, mendengar bisikan jiwa, dan mengingat betapa banyak yang telah kita sembelih di dunia, tapi kita lupa menyembelih diri untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Inilah hari ketika kita belajar dari Ibrahim, sang ayah yang meletakkan cinta tertingginya di altar kehendak ilahi. Inilah hari saat kita belajar dari Ismail, sang anak yang pasrah tanpa tanya, karena percaya bahwa cinta sejati tak pernah menolak perintahnya. Mereka bukan sekedar tokoh dalam kisah, tapi tauladan untuk kita bercermin. Adakah kita sanggup melepaskan yang paling kita genggam? Jika itu jalan milik Allah. Hari ini adalah hari raya Kurban, sebuah momentum agung yang tak hanya merayakan penyembelihan hewan, tetapi juga menyuarakan penyucian diri, penaklukan ego, dan pengembalian kepada cahaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Saat ini kita hidup di zaman di mana ego dan citra diri digital seringkali menguasai pikiran dan tindakan kita. Banyak dari kita yang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian, opini dan identitas di media sosial, seringkali tanpa menyadari bahwa kita sedang memperbesar nafsu dan ego pribadi, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Idul Adha mengajarkan kita untuk melepaskan ego dan menggantinya dengan ketundukan dan keikhlasan. Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok yang kita teladani hari ini, menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah jauh lebih utama daripada keinginan dan perasaan pribadi, bahkan terhadap anaknya sendiri, Ismail alaihissalam. Idul Adha bukan sekedar ibadah ritual, tetapi juga momentum spiritual untuk kembali menjadi manusia. Dalam setiap tetesan darah hewan kurban ada seruan untuk menyembelih ego, meruntuhkan kesombongan, dan membasuh hati dengan keikhlasan. Olehnya itu, sangatlah tepat kiranya Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syamad 102. Falamma balagha ma'asya saya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka wanzur madza tara. Qala ya abati wa tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dari Imam silakan kedua membacakan surat ini.
Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatku." Ismail pun menjawab, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Perhatikanlah betapa besar kerendahan hati dan keikhlasan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tidak ada ego, tidak ada kebangkangan, yang ada hanya ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kemajuan peradaban, kita juga berada dalam pusaran revolusi industri 4.0. Dunia menjadi efisien, otomatis dan terhubung dalam jaringan yang luas. Aktivitas manusia dipermudah oleh teknologi. Pekerjaan yang dahulu membutuhkan waktu berhari-hari, kini dapat selesai dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik. Namun, apakah dalam kecepatan itu kita masih menjaga pelan-pelan suara radio? Apakah di tengah derasnya inovasi, kita masih mendengar suara hati yang mengajak untuk bersyukur, untuk sabar, untuk jujur, untuk peduli? Kurban datang setiap tahun untuk menjeda kita sejenak, dari kebisingan kemajuan. Ia hadir untuk menyadarkan bahwa dalam segala kecanggihan masih ada nilai yang harus dijaga, yaitu keikhlasan memberi, empati kepada sesama, dan ketundukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena jika tidak berhati-hati, efisiensi akan mengikis kasih sayang, dan otomatisasi akan mengkerdilkan keadilan jiwa dalam tindakan kita. Dalam era digital yang dijejali kecerdasan kepala, kita ditantang untuk tetap memelihara kecerdasan kepala. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami dari cinta terhadap diri sendiri, dan ampunilah setiap pandangan, ucapan, serta perbuatan kami yang penuh kekurangan di dunia kita. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengingat-Mu dalam kesendirian maupun di hadapan banyak orang, dan takut kepada-Mu dalam sepi maupun ramai. Ya Allah, terimalah kurban kami, jadikanlah itu sebagai tanda kerendahan hati kami di hadapan-Mu, dan catatlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang berserah diri dan taat perintah-Mu. Ya Allah, lindungilah para mujahidin di seluruh penjuru bumi, khususnya Palestina dan negeri-negeri kaum muslim lainnya. Jadilah Engkau penolong dan pelindung mereka, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah ketenangan dan kedalam hati mereka, kokohkanlah langkah mereka, kuatkan hati mereka, dan pimpin mereka dalam mempertahankan tanah, agama dan kehormatan mereka, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang tunduk dan peduli terhadap penderitaan saudara-saudara kami. Jadikan tangan kami ringan dalam memberi bantuan, lisan kami tak lelah dalam berdoa, dan jiwa kami siap memberikan apa yang kami mampu demi menolong agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, gerakkan hati kaum muslimin, khususnya di negeri kami Indonesia, agar hati mereka bangkit untuk senantiasa mendukung saudara-saudara mereka di Palestina dengan doa, ya Allah, dengan harta pikiran, ya Allah, dengan tenaga dan apapun yang mereka miliki, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, terimalah Rabb kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah pulang. Ya, sholat
Idul Saya lihat Adha. fotonya kayak Anu terharu ki. oh itu saya bilang. Mama tadi terharu. Ya, itu saya bilang itu. Kenapa mama kayak tidur? Hafiz kau dah lihat-lihat jalan nak. Hati-hati nak. Katanya Cica sebelah kanan. Ada orang. Itu saya semua. Oh, ada Ji, sholat. Iya ada sholat tadi. Alhamdulillah, berarti sehat juga. Berkat sholat. Masih main. Hafiz. Masya Allah. Siapa jadi artinya? Hafiz. Hafiz. Ayo nak ayo. Ayo. Kita jalan pulang. Ini kakek ini bertemu dengan teman-teman. Muhammad Hafizul, Masya Allah. Dari itu habis Mama setengah mati cari kita masuk ke dalam 5 kali keliling. Senyum nah. Hafiz. Assalamualaikum. Dah halo. Halo nak. Halo semua. Ada Hafiz di luar. Cepat ke. Cepat ke sampai Hafiz cepat ke. Halo. Ayo mi foto. Halo guys. Fahri. Fahri. Lisa. TikTok dulu. Aku TikTok. Statue. Halo. Ada. Ya, listin orang.